Sebagian besar orang-orang meyakini bahwa perayaan Natal adalah praktek kristenisasi dari perayaan-perayaan pagan, seperti pemujaan dewa matahari, Sol Invictus, pemujaan dewa Saturnus, Saturnalia, dan pemujaan dewa matahari dari Persia yang diadopsi oleh masyarakat Romawi, Mithras. Saturnalia, yang merupakan hari raya untuk menghormati dewa pertanian Saturnus. Perayaan ini berlangsung antara tanggal 17 dan 24 Desember di Roma kuno. Sol Invictus merupakan hasil perpaduan antara tradisi Italia, Afrika, dan Asia Kecil. Kaisar Elagabalus pada tahun 218 hingga 222 Masehi memperkenalkan festival Dies Natalis Solis Invicti, atau Hari Lahir Matahari yang tak terkalahkan, pada tanggal 25 Desember. Perayaan ulang tahun Mithras, dewa matahari bangsa Persia, dirayakan pada tanggal 25 Desember. Perayaan ini dilakukan secara pribadi oleh pengikut Mithras, berbeda dengan perayaan Natal yang dilakukan oleh umat Kristen. Tidak ada teologi atau narasi tertulis dari agama Mithras tersebut yang terselamatkan, dengan informasi terbatas yang berasal dari prasasti, dan hanya referensi singkat atau sekadarnya dalam literatur Latin dan Yunani. Interpretasi dari bukti fisik tersebut tetap bermasalah dan diperdebatkan. Dalam bahasa akademik, kristenisasi perayaan pagan disebut dengan istilah historical religions theory atau teori sejarah agama. Menurut teori ini, penetapan kelahiran Yesus dan penetapan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember terjadi pada abad 4 Masehi. Namun, sebaliknya terdapat bukti-bukti otentik dari manuskrip kuno dan teori-teori penghitungan yang menyebutkan bahwa sebenarnya Natal telah ada jauh sebelum abad 4 Masehi dan jatuh pada tanggal 25 Desember. Berikut ulasan lengkapnya. Terkait bukti perayaan Natal sebelum abad 4 Masehi, ada beberapa teks kuno yang dapat dipakai sebagai bahan rujukan, yaitu diantaranya adalah Didaskalia Apostolorum, Liber Pontificalis, dan Epistle of Theophilus. Ketiga teks tersebut memberikan informasi tentang kehidupan gereja perdana, seputar aturan moral, peribadatan, dan daftar para paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Berikut uraian lengkapnya. Didaskalia Apostolorum. Didaskalia Apostolorum adalah kumpulan tulisan yang muncul sekitar tahun 250 Masehi. Teks ini menyinggung perihal perayaan Epifani, sebuah penampakan. Gereja Katolik merayakan Epifani untuk memperingati kedatangan 3 orang Majus, orang-orang bijak, ke kandang Betlehem. Gereja Kristen Timur dan Ortodoks merayakan Epifani untuk memperingati peristiwa pembaptisan Yesus. Di dalam tradisi umat Kristen Timur, Ortodoks, dan Katolik, perayaan Epifani merupakan salah satu rangkaian dari perayaan Natal. Didaskalia Apostolorum ini dapat menjadi bukti petunjuk bahwa perayaan Natal sudah dirayakan jauh sebelum abad 4 Masehi. Di dalam teks tersebut, dikatakan bahwa perayaan Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari dalam kalender Julian. Jika dikonversi ke kalender Gregorian, kalender yang juga berpatokan pada rotasi bumi terhadap matahari dan kita gunakan sejak tahun 1582 Masehi hingga saat ini, maka perayaan Epifani jatuh pada tanggal 25 Desember. Liber Pontificalis. Bukti yang lebih kuat adalah Liber Pontificalis. Teks ini berisikan semacam biografi singkat para paus. Di dalam teks tersebut, dikatakan bahwa Paus Telesporus yang menjabat dari tahun 125 hingga 136 Masehi, telah memerintahkan sebuah perayaan pada malam kelahiran Yesus Kristus. Memang tidak tertera secara eksplisit penetapan tanggal perayaan Natal. Akan tetapi, Liber Pontificalis ini menjadi bukti
bahwa perayaan Natal sudah dirayakan pada awal abad 2 Masehi. Epistle of Theophilus. Sementara itu, catatan ketiga adalah Epistle of Theophilus. Catatan ini telah menyebutkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal perayaan kelahiran Yesus Kristus. Teks tersebut menjadi petunjuk bahwa perayaan kelahiran Yesus sudah dilakukan sejak sebelum tahun 196 Masehi. Ketiga teks tersebut menunjukkan bahwa asal-usul perayaan Natal bukanlah perayaan Sol Invictus, Saturnalia, atau Mitras. Perayaan Natal sudah dirayakan oleh umat Kristiani paling tidak sejak abad 2 Masehi. Pendapat-pendapat mengenai keterkaitan perayaan Natal dengan tradisi-tradisi pagan tersebut sejatinya sudah usang dan telah banyak ditinggalkan. Penanggalan Natal tanggal 25 Desember yang dianggap sebagai ritus pagan itu sebenarnya baru dipermasalahkan pada abad 18 oleh Paul Ernst Jablonski. Paul Ernst Jablonski hidup tahun 1693 sampai tahun 1757, adalah seorang teolog Kristen Protestan liberal, Christlieb, asal Berlin, Jerman. Pada tahun 1743, Jablonski menyatakan, Natal 25 Desember berasal dari Dies Natalis Solis Invicti, hari kelahiran Dewa Matahari. Latar belakang dari spekulasi Jablonski ini adalah, praduga telah terjadi paganisasi Kristen dalam mazhab Katolikisme. Paul Ernst Jablonski ini gagal memahami bahwa Natal 25 Desember itu punya dasar Injil. Dia juga tidak mengetahui bahwa winter solstice, titik balik matahari musim dingin, pada abad 1 hingga 4 Masehi, tidak pernah jatuh pada tanggal 25 Desember, melainkan terjadi antara tanggal 20 hingga 23 Desember. Dengan demikian, opini Natal berasal dari tradisi pagan ini berlawanan dengan fakta alamiah tentang winter solstice di Roma abad 1 hingga 4 Masehi. Anehnya, teori spekulatif yang tidak merujuk pada dokumen-dokumen kuno apapun ini malah diikuti oleh rahib Benediktan. Dan sejak beberapa ensiklopedia mengutip pendapatnya, tanpa adanya check and recheck, teori asumsi tanpa dasar ini semakin menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Banyak oknum mualaf Islam yang mengutip pendapat ini, tanpa sedikit pun paham tentang duduk permasalahan yang sebenarnya. Banyak ustadz mualaf karbitan, yang dengan sombongnya mengikuti pendapat Jablonski ini, padahal mereka sama sekali tidak paham bukti-bukti sejarah, maupun fakta-fakta alamiah yang sebenarnya terjadi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Paus Telesporus di Roma sudah merayakan misa malam Natal tanggal 24 Desember, sejak tahun 125 Masehi. Kemudian, disusul oleh Uskup Theophilus di Kaisarea, telah merayakan Natal tanggal 25 Desember pada tahun 160 Masehi. Meskipun tanggal kelahiran Yesus ini baru dikanonkan pada tahun 189 Masehi, tak lama sesudah Demetrius pertama menjadi Patriark Gereja Alexandria pertama, namun perayaan Natal ini telah dilakukan sangat jauh sebelum munculnya kultus perayaan Dewa Matahari di Roma pada tahun 274 Masehi. Jadi perayaan Natal sebagai perayaan kelahiran Yesus Kristus sudah ada lebih dahulu, jauh sebelum perayaan Dewa Matahari. Bahkan dalam catatan bapak-bapak gereja masa paling awal, dan penulis kuno lainnya, seperti Irenaeus, Hippolytus dan Julius Africanus, juga sudah menuliskan tentang Annunciatio Christi, kabar gembira malaikat Jibril, kepada Bunda Maria, akan lahirnya Yesus Kristus, ini terjadi pada tanggal 25 Maret, menurut kalender Ibrani, tanggal 15 Nisan. Karena itu, masa 9 bulan setelah bulan Maret, akan jatuh 25 Desember. Beberapa manuskrip yang berasal dari abad 3 Masehi, menunjukkan adanya penetapan tanggal kelahiran Yesus, baik secara tersurat maupun tersirat. Hippolytus
Hidup pada kisaran tahun 170 sampai 235 Masehi. Seorang teolog dan tokoh gereja Katolik di kota Roma, Italia, menyinggung saat kelahiran Yesus di dalam teks komentar Nabi Daniel pada tahun 204 Masehi. Di dalam teks Hippolytus tersebut tertulis bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum kalender Januari, jatuh tepat tanggal 25 Desember, pada hari keempat, Kamis. Hippolytus menggunakan perhitungan kalender Julian, yaitu kalender yang berpatokan pada rotasi bumi terhadap matahari, dan mulai diterapkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Teori penghitungan. Teks De Pascha Computus, tahun 243 Masehi, yang merupakan penjelasan seputar perhitungan penetapan Paskah, dan keterangan dari sejarawan Kristen, Sextus Julius Africanus, tahun 160 hingga 240 Masehi, dapat dirujuk sebagai dasar penghitungan tanggal kelahiran Yesus. Berdasarkan sumber tersebut, penetapan tanggal kelahiran Yesus dapat dihitung dengan berpatokan pada tanggal kematian Yesus. Yesus wafat di kayu salib pada tanggal 25 Maret. Tradisi Yahudi meyakini peristiwa awal mula dikandung dalam rahim atau kelahiran dari orang suci, terjadi pada tanggal dan bulan yang sama dengan peristiwa kematiannya. Dari asumsi teologis ini, disimpulkan bahwa inkarnasi, atau penjelmaan roh dalam wujud manusia, dari Yesus Kristus terjadi pada 25 Maret ketika Yesus dikandung di dalam rahim Maria. Dari tanggal 25 Maret inilah, kemudian disimpulkan secara hipotetis bahwa Yesus lahir 9 bulan setelah dikandung, yaitu tepat tanggal 25 Desember. Berdasarkan teori penghitungan ini, penetapan saat kelahiran Yesus tidak ada kaitannya dengan perayaan Sol Invictus, Saturnalia ataupun Mithras, karena perayaan-perayaan pagan tersebut tidak selalu jatuh pada tanggal 25 Desember.